نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa kesehatan, waktu luang, dan nikmat yang paling besar adalah hidayah Islam kepada kita bersama. Maka wajib kita mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ada yang memulainya hari Rabu kemarin dan juga ada yang memulai hari Kamis. Dan ini adalah perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin, dan perbedaan ini adalah perbedaan yang biasa. Para ulama mengatakan ini namanya ikhtilaf mu'tabar, perbedaan yang disepakati, perbedaan yang diakui. Jadi antara ru'yatul hilal dan hisab adalah dua metode yang diakui oleh para ulama, itu ikhtilaf mu'tabar. Maka oleh karena itu, bagi siapa yang berpuasa memulai dari hari Rabu, maka insya Allah sah. Dan yang berpuasa pada hari Kamis juga sah. Nah, ketika terjadi khilafiyah, maka sikap kita adalah jangan kita merasa paling benar sendiri, orang lain salah. Namun bagaimana kalau terjadi khilafiyah, maka hendaklah kita saling menghargai perbedaan pendapat. Dan khilafiyah ini bukan hanya iri ini terjadi. Khilafiyah telah terjadi pada abad-abad terdahulu. Maka muncullah imam empat mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ikhtilaf mu'tabar, perbedaan yang diakui, yaitu dua metode ini. Tidak tertutup kemungkinan nanti lebaran juga akan terjadi. Maka marilah kita sama-sama saling menghargai perbedaan tersebut, yang mana dua-duanya diakui para ulama dan kedua-duanya sah melaksanakan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan Ramadan, ada sebuah kaidah dalam ilmu Al-Quran. Apabila suatu objek atau nama disebut dalam Al-Quran, maka dia adalah objek yang istimewa. Kita melihat dalam Al-Quran ada Ramadan. Sementara Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan.
yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dari 12 bulan tersebut, yang Allah sebutkan hanya satu dalam Al-Quran, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa yang Allah sebut itu adalah istimewa. Berarti bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Allah tidak menyebutkan secara khusus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram. Tetapi Allah menyebutkan secara khusus, yaitu Syahrul Ramadan, menandakan bulan inilah bulan yang mulia dan bulan yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka setiap yang istimewa Allah sebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Perempuan dalam Al-Quran banyak, maka ada satu nama yang Allah sebutkan, yaitu Maryam. Ini menandakan Maryam adalah perempuan yang sangat istimewa. Hari-hari dalam Al-Quran, hari-hari ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Namun ada 2 hari Allah sebutkan, Yaumus Sabat dan Yaumul Jum'ah. Yaumul Sabat adalah hari Sabtu, yang mana hari istimewanya orang-orang Yahudi, hari ibadahnya orang-orang Yahudi. Hari Jumat adalah hari istimewanya orang-orang Islam. Maka Allah sebutkan secara khusus ada hari Sabat dan hari Yaumul Jum'ah. Masyarul muslimin rahimakumullah, karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa, maka setiap yang istimewa pasti ada penyambutannya. Karena sesuatu yang istimewa akan disambut dengan sesuatu yang istimewa juga. Maka dalam hadis At-Tabrani Nabi bersabda, "Atakum syahru Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bih wa ahlan." Akan datang kepada kalian Ramadan sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. Famarhaban bih, maka sambutlah dia dengan lapang hati. Marhaban bermakna lapang, luas, menyambut. Artinya apa? Menyambut dengan lapang hati kedatangan bulan Ramadan ini. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan pada hari ini, mari kita sambut dengan marhaban, dengan lapang hati, dengan dada terbuka. Bukan dengan rasa risih, merasa terhambat kita makan, merasa nafsu kita tertahan semuanya. Namun hendaklah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan dada terbuka, dengan rasa senang hati, agar mendapatkan keberkahan di bulan suci yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka setiap yang baik-baik pasti ada penyambutannya. Bahkan roh orang-orang baik ketika keluar dari jasadnya akan disambut oleh para malaikat. Malaikat berlomba-lomba menyambutnya. Kita lihat dalam surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 4. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabaqa, fas-sabiqati sabaqa." Ayat pertama, "Wan-nazi'ati gharqa." Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Wan-nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lemah lembut. Was-sabihati sabha. Demi malaikat-malaikat yang saling menjauh. Fas-sabiqati sabaqa. Demi malaikat-malaikat yang berlomba-lomba. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pada ayat pertama Allah menjelaskan roh yang keluar dari orang-orang jahat itu dicabut dengan kasar. Kemudian dijelaskan pada ayat yang ketiga, para malaikat saling menjauh. Kemudian pada ayat yang kedua, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang baik, maka ketika itu para malaikat fas-sabiqati sabaqa, berlomba-lomba menunggu roh keluar dari jasad orang-orang baik agar segera diangkat ke langit. Setiap yang baik-baik pasti ada penyambutannya. Bahkan nanti di pintu surga, roh orang-orang baik juga ditunggu oleh para malaikat. Dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin fayaqulu salamun alaikum udkhulul jannah." Adapun orang-orang yang baik, orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan baik,
Fayaqulun, para malaikat berkata, udkhul, salamun alaikum, selamat atas kalian, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka setiap yang baik-baik maka disambut dengan yang baik. Ruh keluar dari jasad disambut oleh para malaikat. Ketika di pintu surga disambut oleh para malaikat. Maka orang-orang baik pasti disambut dengan baik. Maka Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara 12 bulan. Maka mari kita sambut dengan sambutan yang terbaik dengan memaksimalkan ibadah puasa pada bulan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Umur umat Nabi Muhammad memang pendek-pendek. Baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, dan tidak banyak yang melewati 80, 90 ada, namun tidak banyak. Umat-umat terdahulu umurnya sepanjang-panjang, bahkan umat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tapi apa bedanya? Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad umurnya pendek, tetapi bobot ibadahnya banyak. Kita ambil misal salat berjamaah. Di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada perintah salat, namun belum ada perintah salat berjamaah. Nah, ketika syariat Nabi Muhammad SAW ada perintah berjamaah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Perintah salat berjamaah. Salat berjamaah keutamaannya adalah 27 kali lipat. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Keutamaan salat berjamaah satu orang dibanding salat berjamaah di masjid itu 27 derajat. Maka seseorang yang salat berjamaah satu kali, satu hari dia berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka sama dia dengan salat 27 kali. Berarti apabila seseorang satu hari dia salat berjamaah, maka sama nilainya dengan 27 kali. Kalau 10 tahun dia berjamaah, maka sama nilainya dengan 300 kali dia salat. Kalau 330 tahun seseorang salat berjamaah, maka sudah sama dengan 900 tahun dia salat. Maka sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Maka oleh karena itu kaum muslimin Allah muliakan, umur umat Nabi Muhammad memang pendek. Namun Allah berikan keutamaan, bobot nilai ibadahnya banyak, berlipat-lipat. Bahkan pada bulan Ramadan ini pahalanya 70 sampai 100 kali lipat. Jadi walaupun sedikit kita beribadah, namun bobotnya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Ibadallah malakan, bahkan nanti pada bulan Ramadan ini ada satu malam kalau kita bertemu dan beribadah pada waktu itu, maka bobotnya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam kita beribadah, nilainya, bobotnya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 84 tahun. Dan inilah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita sambut Ramadan ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang riang, agar Ramadan penuh dengan keberkahan. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingatkan kembali kepada jamaah sekalian terkait tentang hukum-hukum seputar puasa, yang mana tentang rukun puasa ada dua saja, yaitu niat dan menahan atau imsak. Bagaimana cara kita berniat dan kapan waktu berniat? Dalam mazhab Syafi'i berniat setiap malam. Berdasarkan sebuah dalil, man la yubaiti siyam qabla al-fajar fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat pada malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa bagi dia. Dan caranya setelah maghrib dia pasang niat, dan batas niat itulah sebelum fajar. Namun dalam mazhab Maliki boleh seseorang berniat di awal puasa sebulan penuh. Jadi cara yang paling bagusnya adalah di awal puasa kemarin kita berniat sebulan penuh, kemudian setiap malam kita perbarui niat kita.
untuk berpuasa besok dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat boleh dilafalkan dan di dalam hati juga cukup. Kemudian yang kedua adalah al-imsak, yaitu menahan. Kapan seseorang mulai menahan? Yaitu ketika terbitnya fajar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Surah Al-Baqarah ayat 187. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sampai nampak benang putih dan benang merah, yaitu waktu fajar. Masuk waktu fajar, maka itulah waktu seseorang menahan. Jadi kalau sudah azan, maka tidak boleh lagi makan dan minum, karena waktu batas terakhir seseorang makan sahur adalah ketika fajar muncul. Muncul fajar, maka masuklah waktu subuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka di negeri kita ini ada ijtihad para ulama agar seseorang tidak makan ketika azan berkumandang, maka ada namanya sirinai. Sirinai itu adalah rambu-rambu 10 menit datangnya waktu azan, dan itu adalah tanda-tanda agar seseorang tidak makan ketika waktu fajar masuk. Dan ketika sirinai berbunyi, ketika seseorang terlambat bangun, maka masih boleh makan. Batasnya adalah yaitu azan subuh, yaitu waktu fajar. Mudah-mudahan amal ibadah kita Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada bulan Ramadan selanjutnya. Semoga Allah berkahi semua kegiatan-kegiatan Ramadan pada tahun ini. Kita tutup khutbah kita ini dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.